Jemaat GKM Eklesia yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kesempatan pada hari yang baru, hari Tuhan, hari Sabat. Yang baru ini Tuhan, kami serahkan dalam tangan pimpinan-Mu. Biarlah ibadah kami berkenan di hadapan Tuhan. Dan Tuhan juga berkenan memberkati kami melalui firman-Mu. Ampuni dosa kami dan sucikan hati kami. Baik hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu maupun jemaat-Mu yang mendengarnya. Terpujilah kiranya nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Setelah itu, Yesus muncul sekali lagi di hadapan murid-muridnya di Danau Tiberias. Inilah yang terjadi. Simon Petrus, Thomas yang disebut si kembar, Nathanael yang berasal dari Kana di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan dua murid Yesus lainnya sedang berkumpul. Simon Petrus berkata kepada yang lain, "Kami akan menangkap ikan." "Kami akan ikut denganmu," kata mereka. Mereka pergi naik perahu, tapi sepanjang malam mereka tidak dapat apa-apa. Saat matahari mulai terbit, Yesus berdiri di tepi pantai. Tapi para murid tidak tahu bahwa itu Yesus. "Anak muda, kalian sudah menangkap ikan?" Tidak satu pun. "Tebarkan jala kalian ke sebelah kanan perahu. Kalian akan mendapatkan ikan." Lalu jala itu dilemparkan. Tetapi tidak bisa ditarik lagi. Sebab begitu banyak ikan di dalamnya. Murid yang dikasihi Yesus berkata pada Petrus, "Itu adalah Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu Tuhan, ia memakai bajunya lagi, sebab sebelumnya ia melepaskan pakaian dan terjun ke dalam air. Murid-murid lain menyusul ke darat dengan perahu dan menarik jala yang penuh ikan. Mereka tidak terlalu jauh dari daratan, kira-kira 100 meter. Ketika mereka turun dari perahu, mereka melihat ada bara api dengan ikan di atasnya dan juga roti. "Bawalah ikan yang baru saja kalian tangkap." Simon Petrus naik ke perahu dan menarik jala yang penuh dengan ikan besar ke darat. Semuanya ada 153 ekor. Meskipun ikannya banyak, tetapi jalannya tidak robek. "Mari, kita makan." Tidak seorang pun berani bertanya padanya, "Engkau siapa?" Sebab mereka tahu bahwa itu Tuhan. Yesus mendekati mereka, mengambil roti, memberinya pada mereka, begitu juga ikannya. Inilah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya setelah ia bangkit dari kematian. Sesudah mereka makan, Yesus berkata pada Simon Petrus, "Simon, putra Yunus, "Apakah engkau mengasihiku lebih dari mereka?" Benar Tuhan, Engkau tahu aku mengasihimu. "Gembalakan anak-anak dombaku." Untuk kedua kalinya, Yesus bertanya, Simon, putra Yunus, "Engkau mengasihiku?" Benar Tuhan, Engkau tahu aku mengasihimu. "Gembalakan domba-dombaku." Untuk ketiga kalinya, Yesus bertanya, Simon, putra Yunus, "Engkau mengasihiku?" Petrus menjadi sedih, sebab Yesus bertanya sampai 3 kali, "Apakah engkau mengasihiku?"
Maka ia menjawab lagi, Tuhan, Engkau tahu segalanya. Aku mengasihimu. Gembalakan domba-dombaku. Aku berkata yang sesungguhnya. Ketika masih muda, engkau mengikat pinggangmu dan pergi kemanapun engkau suka. Tetapi ketika sudah tua, engkau akan mengulurkan tangan, dan orang lain yang akan mengikatmu dan membawamu ke tempat yang tidak engkau inginkan. Dengan kata-kata itu, Yesus ingin memberitahukan bagaimana Petrus akan meninggal dan mengagungkan nama Allah. Tema firman Tuhan yang akan saya sampaikan adalah restorasi Petrus. Bacaan terambil dari Injil Yohanes pasal 21 ayat 15 hingga yang ke-19. Demikian firman Tuhan. Gembalakanlah domba-dombaku. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal itu dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan, menaruh di dalam hatinya dan melaksanakan dalam hidupnya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kata restorasi diambil dari bahasa Inggris restoration, yang berarti pemulihan atau pengembalian kepada keadaan yang semula. Kita ingat istilah ini dipakai ketika Candi Borobudur direstorasi beberapa banyak tahun yang lalu. Karena dikhawatirkan bahwa candi yang dibangun di abad ke-7 yang menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia dikhawatirkan akan rusak dan dunia akan kehilangan salah satu cagar budaya. Maka direstorasi, dikembalikan pada keadaan semula dengan bantuan UNESCO PBB. Ternyata istilah restorasi tidak hanya dipakai untuk benda-benda, tetapi juga dipakai untuk manusia, untuk orang. Misalnya orang itu sudah jatuh
reputasinya, namanya, jatuh prestasinya, jatuh ekonominya, kesehatannya, bahkan juga bisa orang itu jatuh imannya, mentalnya, rohaninya, dan sebagainya, dan sebagainya. Dan salah satu contoh dalam Alkitab adalah Petrus. Petrus dalam hidupnya, dia begitu menonjol di dalam pelayanannya bersama dengan Tuhan Yesus. Boleh dibilang dia merupakan salah satu atau bahkan top di antara ke-12 muridnya. Tetapi ternyata dia jatuh cukup dalam. Bahkan sangat fatal kejatuhannya ini. Oleh sebab itu Petrus perlu direstorasi, dikembalikan kepada keadaannya semula. Karena Tuhan Yesus sangat berkepentingan untuk hidupnya Petrus bagi pelayanan pada masa mendatang. Nah, kalau seandainya Petrus tidak direstorasi, dikembalikan keadaannya kepada keadaan semula, maka bisa-bisa dia akan terhilang selama-lamanya. Sebab dosa yang Petrus lakukan yaitu dosa penyangkalan Yesus, penyangkalan nama Yesus, bahkan sampai 3 kali, itu sangat-sangat fatal. Akibatnya bisa seperti yang dikatakan di dalam Matius 10 ayat 33, dikatakan demikian. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di surga. Nah, sedemikian dalam dosa Petrus pada waktu itu. Kembali kepada bacaan kita tadi. Percakapan Petrus dengan Tuhan Yesus terjadi setelah Tuhan Yesus melakukan mujizat penangkapan ikan. Bukan suatu kebetulan bahwa Tuhan Yesus melakukan mujizat penangkapan ikan ini pada akhir pelayanannya. Nah, ini serupa dengan mujizat yang Tuhan lakukan pada permulaan pelayanannya. Itu dicatat di dalam 3 Injil, Matius, Markus, dan Lukas. Peristiwa mujizat penangkapan ikan yang terjadi 3 tahun sebelumnya pastilah masih diingat oleh para murid-murid Tuhan Yesus pada waktu itu. Dan setelah mujizat itu terjadi, Tuhan Yesus memberi perintah kepada murid-muridnya, memberikan tugas kepada murid-muridnya. Dia berkata, jangan takut. Mulai dari sekarang engkau akan menjadi penjala manusia. Lukas 5 ayat 10. Artinya menjadi pemenang jiwa. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Anda sedang mengalami masalah saat ini. Mungkin di dalam keluarga, dalam hubungan dengan suami istri, sehingga Anda merasa iman Anda, kasih Anda, baik kepada istri atau kepada suami, itu lemah atau rendah dan perlu restorasi kembali dari Tuhan. Nah, ingatlah kembali akan komitmen atau janji Anda di depan jemaat dan di hadapan Tuhan pada waktu pemberkatan nikah Anda, untuk saling mengasihi, saling setia sampai maut memisahkan. Anda membutuhkan restorasi dari Tuhan. Nah, apakah Anda sedang mengalami masalah di dalam hubungan Anda dengan anak atau dengan anak-anak? Ingatlah kembali akan janji yang Anda ucapkan pada waktu menyerahkan anak-anak Anda dalam upacara penyerahan anak. Janji untuk mengasihi, untuk memelihara,
untuk mendidik, dan untuk menjadi teladan bagi anak-anak Anda. Nah, Anda membutuhkan restorasi. Anda mengalami masalah dalam hubungan Anda dengan Tuhan. Ingat saat Anda diselamatkan. Ingat saat Anda dibaptiskan. Bagaimana Anda berjanji kepada Tuhan di hadapan jemaat untuk setia, untuk mengasihi Tuhan, untuk melayani Dia. Demikian juga pada saat Anda mengalami masalah di dalam hidup Anda, mungkin Anda merasa kecewa. Tetapi ingatlah akan apa yang sudah Tuhan buat di dalam hidup Anda. Dia sebagai kepala gereja tidak lama lagi akan datang ke dunia untuk kedua kalinya. Dia ingin mengingatkan Anda dan saya untuk siap menerima Dia, siap dijemput oleh Dia sebagai mempelai laki-laki. Karena itu ingatlah akan apa yang diucapkan oleh Yesus sebagai kepala gereja dalam suratnya, dalam Wahyu pasal yang kedua, ayat yang 4 dan yang kelima dikatakan demikian. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Demikian juga dikatakan di dalam Wahyu pasal yang ketiga, peringatan yang diberikan kepada jemaat di Laodikia pada waktu itu. Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Jadi karena engkau suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulut aku. Jadi peringatan ini cukup serius. Jikalau hidup kita, hidup Anda atau hidup saya sedang dalam keadaan yang down, seperti halnya dengan yang dialami oleh Petrus. Kepada orang-orang percaya, kepada orang Kristen, bahkan juga kepada anggota gereja yang sedang dalam kondisi rohani dan iman yang sedemikian jatuh, kita membutuhkan restorasi. Karena itu datanglah seperti halnya dengan Petrus, datanglah kepada Tuhan Yesus. Perbaharui iman dan komitmen kita, janji kita kepadanya sebelum kita jatuh terlalu dalam. Ingat, Tuhan mengasihimu. Setelah sarapan, Tuhan Yesus mengajak Petrus untuk bercakap-cakap secara pribadi. Nah, dalam percakapan itu Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus sampai 3 kali. Pertanyaan pertama dan kedua memakai istilah dalam bahasa Yunani yang sama, yaitu agapao. Tetapi pertanyaan yang ketiga memakai istilah kasih dalam bahasa Yunani, phileo. Sedikit perbedaan. Apakah engkau mengasihi aku? Kalau saya boleh terjemahkan bebas, pertanyaan yang pertama dan kedua dikatakan demikian. Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku sehingga engkau bersedia memberikan dirimu untuk aku? Sedangkan pertanyaan ketiga, Simon anak Yohanes, apakah engkau benar-benar menyayangiku? Jadi sedikit perbedaan, agapao dan phileo. Tuhan Yesus sebenarnya ingin mengingatkan kepada Petrus akan komitmennya. Janji yang dia berikan kepada Tuhan Yesus sebelumnya. Dia pernah berkata
di dalam Lukas 22 ayat 33 bahwa dia ingin bersama dengan Yesus, bahkan sedia mati bersama-sama dengan Tuhan. Rupanya pada kesempatan ini Petrus tidak berani mengulangi komit atau janjinya untuk mengasihi sampai mati atau agape tadi. Akhirnya Tuhan Yesus menurunkan tidak agapao tetapi phileo, yaitu menyayangi. Tuhan tidak memaksa Petrus untuk mengasihi dia dalam tingkat yang tertinggi, tidak. Tetapi terserah Petrus, dia mau mengasihi dalam tingkat yang mana. Dan Tuhan tidak memaksa Petrus. Tetapi kita tahu bukan bahwa Petrus akhirnya dalam hidupnya dia sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus sampai pada tingkat agapao, tingkat yang tertinggi. Itu kita bisa baca buktinya di dalam surat Petrus yang pertama, pasal yang kelima, ketika dia memberi nasihat kepada para penetua atau gembala-gembala jemaat. Kita bisa baca itu. Demikian juga kita baca di dalam bacaan kita tadi di dalam ayat yang ke-19 dikatakan, dalam hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Jadi Petrus pada akhir pelayanannya, dia bahkan rela menyerahkan hidupnya, rela disalib seperti Tuhan Yesus, bahkan tidak sama seperti Tuhan Yesus. Dia minta untuk disalib dengan kepala di bawah, seperti yang ditulis oleh sejarah gereja. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Tuhan Yesus minta kepada Petrus setelah dia mengucapkan janjinya, komitmennya untuk mengasihi Tuhan Yesus, maka dia berkata, gembalakanlah domba-dombaku. Mengapa Tuhan Yesus menuntut kasih daripada Petrus sebelum memberikan tugas untuk menggembalakan? Karena pelayanan tanpa kasih tidak berarti apa-apa dan tidak berdampak apa-apa, alias gagal total. Nah, sampai 3 kali Tuhan Yesus minta komitmen daripada Petrus. Tugas yang Tuhan Yesus berikan kepada Petrus dan juga murid-muridnya yang lain, gembalakanlah domba-dombaku. Sebenarnya ini adalah merupakan komitmen atau follow up daripada tugas yang pertama yang dia berikan 3 tahun sebelumnya, yaitu untuk menjadi penjala manusia. Jadi penjala manusia adalah pemenang jiwa, memenangkan jiwa-jiwa. Dan setelah jiwa-jiwa itu dimenangkan, maka jiwa-jiwa itu perlu digembalakan, perlu dipelihara, perlu diajar sampai menjadi orang-orang Kristen yang dewasa. Jadi yang kedua ini merupakan follow up daripada yang pertama. Sebagai contoh misalnya seorang ibu yang mau melahirkan anaknya. Dia setelah melahirkan anaknya apakah dibiarkan begitu saja? Pasti tidak. Anak itu atau bayi itu dipelihara. Sebenarnya mana yang lebih berat atau lebih penting? Melahirkan atau memelihara anak? Hai para ibu-ibu, bagaimana jawabmu? Mungkin menjawab sama-sama penting, sama-sama berat. Melahirkan anak juga berat, tetapi memelihara anak juga berat, sama-sama berat. Memang benar. Kedua hal ini, melahirkan dan memelihara anak itu dua hal yang tidak dapat dipisahkan, seperti halnya dengan dua sisi mata uang.
Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ini merupakan amanat agung, pelaksanaan daripada amanat agung, yaitu pergi memberitakan Injil untuk memenangkan jiwa-jiwa, lalu mengajar mereka akan firman Tuhan, akan perintah Tuhan Yesus untuk dilakukan dalam hidup mereka. Itulah yang disebut dengan memelihara, menumbuh kembangkan domba-domba itu sampai akhirnya menjadi domba-domba atau jemaat yang dewasa. Jemaat GKM Eklesia yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, apa pesan dan makna yang bisa Anda dan saya petik daripada peristiwa restorasi Petrus ini? Nah, yang pertama, sama seperti Petrus, maka saudara dan saya pun membutuhkan untuk direstorasi oleh Tuhan Yesus. Untuk perlu sering direstorasi karena kondisi kita, kadang-kadang iman kita, kasih kita, ibadah kita, pelayanan kita mulai kendor. Sama seperti HP kita, kalau energinya mulai lemah, perlu di-charge. Karena kalau sampai terlambat, maka bisa mati sama sekali dan HP itu tidak bisa digunakan lagi. Demikian juga dengan hidup Anda dan saya. Ada pepatah yang mengatakan seperti yang tadi saya sebut di muka, panas setahun dihapus oleh hujan sehari. Mungkin saat ini ada sesuatu yang mengecewakan, yang menjadikan Anda ngambek kepada Tuhan, kepada gereja, kepada hamba Tuhan, kepada pemimpin-pemimpin gereja, dan seterusnya dan seterusnya. Ingatlah akan kebaikan Tuhan. Banyak hal yang telah Tuhan perbuat di dalam hidup kita. Tuhan sudah banyak memberkati kita, menolong kita, banyak hal, mengampuni kita. Tapi seringkali kita melupakan semuanya itu. Mungkin karena 1-2 hal kita merasa kecewa, sehingga kita menjauhkan diri dari Tuhan. Maka inilah kesempatan yang baik bagi Anda dan saya untuk datang kembali kepada Tuhan Yesus. Mohon Tuhan mengampuni dosa kita dan merestorasi hidup kita, sama halnya dengan Petrus. Dan yang ketiga atau yang terakhir, pertanyaan Tuhan Yesus kepada Simon Petrus juga berlaku bagi saudara dan saya. Mari kita ucapkan pertanyaan ini, dan kita ucapkan dan kita jawab pertanyaan ini dengan menyebut nama kita masing-masing. Simon, anak Yohanes, sebutkan nama Anda, ganti dengan nama Anda. Apakah engkau mengasihi aku? Dan kita menjawab, engkau tahu Tuhan bahwa aku mengasihi engkau. Tuhan Yesus menjawab, karena itu gembalakanlah domba-dombaku. Amin.